Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Sobat Taita Ganupan. Di sini saya Panggulu Nagori Gunung Serawan, Benyamin Damanik, yang mana tanggal 11 Februari tahun 2025 sore hari saya mendapat telepon dari salah satu oknum Polsek Indrapura yang menelepon saya tentang adanya salah satu anak daripada warga kita yang ada di Huta Batu Tohap, yang mana anak kita tersebut membawa senjata tajam yang berupa badik dan langsung disita oleh oknum Brimob yang mana adalah BKO di Kebun Paya Pinang, tepatnya Desa Lautadur, Kecamatan Lautadur, Kabupaten Batubara. Yang mana pada waktu itu saya mengambil inisiatif sebagai penghulu ataupun sebagai kepala desa menemui perwakilan daripada perusahaan yaitu Danru ataupun Komandan Keamanan Security perusahaan Paya Pinang, yaitu di Kebun Paya Pinang yang berada di Kebun Mendaris. Jadi pada waktu itu saya bertemu langsung di kantor Asket yang ada di Kebun Mendaris. Di situ kami bicarakan tentang persoalan salah satu anak warga kami yaitu Flamboyan Simbolon, yang mana pada waktu itu security tersebut ataupun Danru daripada perusahaan menyatakan ini persoalan ditangani oleh GBN. Jadi pada waktu itu saya berlanjut ke GBN yang ada di Desa Lautadur, tepatnya di kantor asisten Kebun Paya Pinang yang ada di Lautadur. Jadi setelah bertemu dengan perwakilan GBN, yang mana GBN ini adalah salah satu pengamanan yang ada di Kebun Paya Pinang yang ada di Desa Lautadur yang langsung berbatasan dengan kita, yaitu di wilayah Huta Batu Tohap, perbatasan Simalungun dan Batubara. Yang mana di situ kami ambil keterangan dari anak kami Flamboyan, bahwasannya anak kami Flamboyan diduga ingin mengambil buah kelapa sawit di Kebun Paya Pinang. Yang mana anak kami diduga membawa senjata ataupun sajam berupa badik. Inilah alasan dari pihak pengamanan untuk mengambil senjata tersebut. Yang mana anak kami Flamboyan menyatakan sebelum pengambilan badik tersebut, anak kami diduga oknum GBN tersebut menadahkan senjata laras panjangnya yang masih terbungkus kepada anak kami Flamboyan Simbolon. Dan pada waktu itu saya sebagai penghulu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perdamaian, yang mana kiranya oknum GBN tersebut yaitu Bapak Gita Indrik Tampu Bolon, salah satu oknum keamanan yang ada di kebun tersebut, meminta maaf kepada keluarga Flamboyan Simbolon. Jadi pada waktu itu di kantor GBN saya memfasilitasi semua perdamaian yang ada di tempat itu antara keluarga besar Flamboyan Simbolon dan juga Gita Indrik Tampu Bolon. Jadi kesalahpahaman ini diselesaikan dengan cara damai dan keluarga Flamboyan telah menerima kesalahpahaman daripada saudara Gita Indrik Tampu Bolon dan saudara Indrik Tampu Bolon bersedia minta maaf dan menganggap Flamboyan Simbolon adalah salah satu anak ataupun termasuk anak daripada keluarga besar Gita Indrik Tampu Bolon, sehingga terjadilah perdamaian antara keluarga besar Flamboyan dan Gita Indrik Tampu Bolon, dan pada waktu itu selesai dengan bersalaman dan disaksikan kedua belah pihak, baik itu pemerintahan Nagori Gunung Serawan dan juga utusan dari perusahaan Kebun Paya Pinang. Mungkin itu secara singkat yang kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormati. Di sini perwakilan daripada perusahaan Paya Pinang yaitu Bapak Asisten, dan juga pimpinan security dari Kebun Paya Pinang Bang Budi, dan juga dari BKO, dan juga perwakilan yaitu orang tua daripada anak kami yang dari Batu Tohap, dan juga Bapak Babinsa, Pak Trisno dari Koramil Perdagangan. Sedikit di sini kami menyampaikan bahwasannya semalam anak kita menelepon kurang lebih sore menyatakan bahwasannya ada insiden di Batu Tohap yang menyangkut dengan BKO yaitu oknum Brimob. Jadi di sini kami ingin klarifikasi daripada oknum tersebut. Jadi kronologi kejadiannya kita ambil sepihak dulu karena sepihak lagi belum hadir. Makanya kepada anak-anak kami terangkanlah kemana kejadian pertamanya. Sebut namanya. Nama saya Flamboyan Simbolon. Saya mau menengok lembu. Habis itu saya menengok bapaknya di kadang orang ngendap. Habis itu saya berhenti, turun dari kereta, saya diusir. Habis itu aku memang pisau yang sekawan ini, kira aku menyusuk dia, baru dia menembak saya di sini. Habis itu datang bapakku, dia pergi. Enggak, dia mau nembak mana maksudnya, dari depan atau dari belakang? Dari depan. Dari depan. Siapa? Brimob Tampu Bolon. Kok tahu nama warganya? Tahu lah. Memang sering jumpa? Oke. Baik, terima kasih untuk sementara itu dulu Bang ya. Izin Pak Budi ya. Jadi insiden itu kita nggak menduga kalau anak kita ini datang. Oke, berjalan dia ya, bergerak. Kita nggak tahu kalau dia datang. Tapi kami berupaya karena ada insiden seperti itu, kami kasih tahu itu ada gangguan di lapangan sehingga kita turun dan jumpa sama anak kita ini lagi jalan. Udah posisi kita sembunyi, tetap karena jumpa sama dia ada aksi dia. Coba segala macam, kita nggak tahu apa bahasanya dia, mau tujuan kemana karena dia tercakap. Cerita abang tadi itu, ya kita juga mencoba. Ya, apa benar ini yang terjadi di bawah ini kan? Maka kita datangi sampai dia, ada apa itu? Cari lembu, nggak ada sih lembu. Karena kami mau ke dalam. Jadi mau turun kami, kita beri apa kamu mau lompat? Kata-kata kita ini, aduh, apa penyebab
ini anak-anak dari situasi dari kampung ini gitu. Kita kan nggak mengenal mereka. Ditambah lagi pas kita kemarin masalah Wisnu juga belum kelar, kami sama Pak Sten minta tolong sama Bapak supaya situasi di lapangan itu Pak, karena ini lagi udahlah, tolong sampaikan Pak keluarga kita. Iya. Nah, supaya jangan pala merapat kali keadaan itu Pak, kan gitu. Jadi belum, berarti nggak realisasi bagaimana? Jadi karena si adik inilah, itulah. Karena dia anak jangan tinggal sekolah. Karena pisau itu menarik bagi saya dan bentuknya macam serudit, macam rencong. Mana ya anak ini? Jadi kita coba mengendalikan dia. Mungkin nanti kalau jumpa nanti, ya karena problem-problem yang sudah terjadi lah. Sekalian nanti jumpa sama Pak Desa, kita sampaikanlah bagaimana supaya ya, lebih baik. Karena tujuan kita pun Pak, untuk melakukan suatu hal yang bagaimana tidak ada lain. Hanya untuk mengingatkan sama kita orang tua. Anak-anak kita itu miris hati saya. Saya pun ada polisi Pak. Ada Pak. Jadi kita mengatur anak tadi itu mari kita sama-sama bina generasi bangsa ini. Nama panggilanmu Boyan. Ya, aku perkenalkan diriku bro. Kita Henry. Jadi nama, oke. Jadi namamu siapa? Nama? Boyan. Boyan. Memang asli nama. Boyan asli. Boyan. Anakku Pak Boyan. Ya. Apapun pemikiranmu tentang pokok saja itu jangan lakukan. Ya jangan lakukan. Karena masa-masa belajar Pak. Tujuan semalam itu hanya mengendalikan dirimu saja supaya jangan panas di lokasi itu, supaya jangan ada pemikiran plan yang lain. Makanya kita aman. Jadi anak kami Boyan, bedanya Badi, pisau dan parang. Ya, cak mana gambarnya? Pak Babin, itu namanya apa? Parang, Badi, pisau. Badi ya. Pisau kan tuh dapur-dapur. Iya. Parang kan bukan begitu ya. Itu keluar dari sarung. Tunggu, kenapa? Ya. Jadi gini, berarti posisi itu yang di bawah itu bukan parang, Badi. Badi itu kalau dalam lingkungan kepolisian itu adalah termasuk senjata tajam yang tidak digunakan oleh orang awam. Orang awam itu maksudnya petani ya. Jadi kalau petani itu biasanya dia bawa arit, parang, pisau. Nah itu dia. Jadi kalau ini Badi ada beda. Ya Pak Babin, ada perbedaan. Jadi namun di sini Bapak nggak nyalakan Boyan. Boyan itu dalam artian benar. Berjalan mau melihat lembu ya. Nah, mungkin talinya bagaimana, mungkin itulah untuk alat untuk memotong ataupun bagaimana ya Boyannya. Tapi sekali lagi untuk Boyan sama ibu ya, janganlah dibawakan alat seperti itu. Nah, jadi kenapa? Kalau alat parang gupak kata orang kampung, kalau gupak itu sargeido di sini deh, seandainya di sini. Itu dia. Kalau itu silakan, karena memang dalam kita orang kampung gupak itu memang untuk alat kerja. Tapi kalau Badi, secara pemikiran kita itu ada versi beda, tapi itu nggak bisa menerangkan. Jadi harapan kita sama si Boyan jangan lagi gitu emang ya. Jadilah anak sekolah yang baik, dong ya. Jadi satu contoh, Boyan. Kalau bapak ini minta maaf sama Boyan, Boyan mau maafkan? Hah? Dari mana cara maafkan? Coba. Terima kasih. Kemana? Kemana? Hah? Kemana? Benar, bapak? Kemana? Dendam kan maafan kan langsung. Gini, saya ini Pak Babin saya ini. Gini namanya, adanya anak-anak dia belajar, terpelajar, paham dan memahami, punya teori dan strategi. Itu dia. Jadi Boyan nggak boleh seperti itu. Boyan itu anak yang harus sekolah ya, nggak boleh ada dendam ya. Jadi gini, semua kita punya kesalahan Boyan. Boyan juga salah, bapak ini juga salah. Jadi untuk kita semua, untuk ibu-ibu, untuk Inang, dengar dulu Inang. Jadi pada waktu itu rel senjata itu tidak dibuka. Dia masih berbaju ya. Cuman walaupun diarahkan saja pun sudah salahnya. Tapi tidak fatal kesalahannya. Salahnya, tapi nggak kita benarkan. Salah. Karena alat itu tetap untuk di dalam perut dan tidak dipertunjukkan. Dan bapak ini bukan mempertontonkan senjatanya, mungkin menimbulkan. Mungkin dalam artian untuk menakuti. Tapi kalau mengancam, dia dibukanya di kokang, ketak, ataupun itu terpegang dengan murni. Ini teori kita. Jadi janganlah kita spontan membuat alibi bahwasannya bapak ini menodongkan senjatanya sama kita. Itu kami karena menanggapi cerita bisnis. Jadi ya bukan ada tujuan yang lain. Hanya menyampaikan bahas. Tidak ada yang kita bahas yang urusan di sana harus begini. Ya, itu yang perlu digarisbawahi Bu ya. Tidak ada laporan khusus ke Polsek. Karena dia membawa senjata tajam, maka diserahkan di kepolisian senjata tajamnya saja ya. Semua. Cium tangan. Belajar. Sudah, jangan dong, Bi. Cium semua. Bapak itu. Peluk dia, peluk. Peluk, ini dok.